Ini adalah restoran paling jorok dunia. Saat ini angin bertiup, puntung rokoknya terjatuh ke dalam mangkuk sup. Untungnya tidak ada yang melihatnya. Dia dengan cepat mengambil puntung rokoknya, lalu membawa hidangan untuk pelanggan. 2 mangkuk sup sudah siap. Pria itu membawakan makanan lagi. 2 gelas dibawa dengan 1 tangan. Bisa terlihat bagaimana respon pelanggan. Buang sisa makanan dari meja ke lantai. Hal ini untuk memberi makan anjing liar. Dia menggunakan sumpit, ambil lap dan gosok beberapa kali. Dia membersihkan meja dengan ceroboh. Pelayanannya sangat buruk. Pelanggan tidak punya apa-apa untuk menyeka sumpit. Segera panggil untuk mengantarkan handuk yang baru dicuci. Lap ini lebih kotor dari kain pel. Apa kau waras? Pelanggan panik ketika menemukan kecoa. Gunakan sepatu untuk menangkapnya. Pelanggan mengatakan bahwa ada kecoa di mangkuk sup. Ini masalah besar. Ternyata pria ini penyidik makanan. Di saat genting, bosnya mengambil kecoa dan langsung melahapnya. Dia ingin menghancurkan semua bukti. Lalu dengan tenang menyuruh semua orang melanjutkan makan. Tapi di dapur dia mengambil keran dan segera berkumur. Pegawainya membawakan obat semprot. Akhirnya dia merasa aman. Ternyata penyidik itu masih belum pergi. Dia mengambil mangkuk sup lagi. Dia akan melakukan pengujian. Penyidik itu menyuruh semua orang memperhatikan. Tapi saat ini sang koki menuangkan semangkuk minyak ke lantai. Saat penyidik lewat, dia terjatuh dan menumpahkan semangkuk sup ke lantai. Pada akhirnya dia segera pergi dari sana. Undang mereka untuk datang lagi lain kali. Ini adalah restoran bebek panggang. Tempat ini tidak memiliki kebersihan yang baik. Buat bebek panggang dengan rasa yang unik. Semua orang sangat menikmati. Pertahankan semua pelanggan ini. Pria ini selalu ingin mencuri resep rahasia. Mau melihat ini dan segera mengelap wajan. Dia ingin menggunakan wajan besar untuk mengintip. Lalu dia berpura-pura menyekat tangannya dan menutupi wajan dengan kain. Tapi Mao tidak menyerah. Dia meletakkan cermin di kakinya. Atur posisi hingga selaras dengan cermin di atas. Dia melihatnya sedang menyiapkan bebek panggang. Tapi dia menyadari hal ini. Tapi tiba-tiba ada sinar yang terpantul. Dia tersadar bahwa cahaya itu terpantul dari 2 cermin. Bos segera melihat ke atas. Dia mengambil adonan dan melemparkannya ke cermin atas. Dia juga membuat alasan untuk menyuruh Mao mengambilkan sesuatu. Dia segera memasukkan resep rahasia ke dalam bebek. Saat Mao kembali, dia sudah selesai. Karena lingkungan di sini kotor. Dia senang karena resep bebek panggangnya tidak akan diketahui siapapun. Di seberang jalan, tiba-tiba dibuka restoran. Pria terkenal memotong pita. Mereka juga menghentikan lalu lintas. Ada juga gadis muda untuk menarik pelanggan. Dan benar saja, sangat banyak pelanggan di restorannya. Tapi Ban tidak panik sama sekali. Dia percaya bahwa hidangan bebek panggangnya lebih enak. Dia sangat percaya diri. Pelanggan hanya mencari sesuatu yang baru. Restoran khusus dengan gimmick semacam ini pasti tidak akan bertahan lama. Sudah lebih dari 3 hari. Restoran bebek panggangnya sepi pengunjung. Sebagian besar pelanggan pergi ke restoran ayam goreng. Hanya tersisa 1 pelanggan. Restoran ayam goreng menawarkan gaji yang lebih menarik. Tidak hanya gaji bulanan, tapi juga ada banyak tunjangan. Anak laki-laki ini berpikir untuk pindah. Ban memutuskan untuk mengadakan rapat. Tidak hanya memberi mereka masing-masing amplop merah, tapi juga berbicara tentang masalah di restoran bebek panggang. Bos menjadi sangat murah hati. Restoran bebek panggang tidak hanya kotor dan berantakan, tetapi juga pelayanannya sangat buruk. Bosnya pelit dan gajinya sangat kecil. Ketika Ban mendengar ini, dia langsung berbalik dan mengancam akan memotong gaji karyawan. Dia sangat marah dan memutuskan untuk memberontak. Dia mengajak semua orang pindah ke restoran ayam goreng. Meskipun dia menyarankan kepada para karyawan, tapi mereka hanya berpura-pura tidak melihat. Melihat rekan satu timnya dipukul oleh pemiliknya. Kalian mulai bekerja keras. Mungkin ini kunci keberhasilan. Dia hanya bisa menggigit giginya. Lalu dia pergi bekerja di restoran ayam goreng. Meskipun gaji di sini tinggi, tapi bekerja di sini tidak mudah. Mereka harus pergi bekerja setiap hari. Mereka saling menampar satu sama lain. Kemudian bernyanyi selama 1 jam. Dengarkan aku. Gara-gara kamu, banyak pelanggan memarahiku. Aku memperlakukan pelanggan seperti raja. Dia ingin meningkatkan etika pelayanan. Dilanjutkan dengan evaluasi makanan. Dia membuat makanan cepat saji dalam waktu yang ditentukan. Lalu antar ke pelanggan. Tapi karena kebiasaan di restoran bebek panggang, dia melakukan kecerobohan. Dia juga sangat lambat. Akhirnya dia hanya bisa menjadi maskot ayam kuning untuk menarik pelanggan. Dia mengarahkan pelanggan dari restoran bebek panggang.
Semua orang pun terpikat memakan ayam goreng. Ini membuat Ban sangat marah. Dia memutuskan untuk menyamar. Dia ingin menghancurkan restoran ayam goreng. Tapi dia ketahuan oleh pemilik restoran ayam goreng. Akhirnya dia ditelanjangi dan diusir dari restoran. Dia pun melakukan perubahan di restorannya. Dia menggunakan AC lalu mengganti kursi. Karena terlalu rendah, dia memutar kursi hingga kursinya menjadi tinggi. Ban juga meningkatkan layanannya, dan mengubah sanitasi lingkungan adalah hal utama. Restoran bebek ini kembali ramai. Pemilik restoran ayam goreng memutuskan untuk memanipulasi restoran Ban. Dia meminta manajer melepaskan tikus di restorannya. Restoran bebek panggang akan ditutup oleh pihak berwenang. Ambil kesempatan untuk membelinya. Setelah ketahuan, Minhu berusaha untuk menghentikannya. Tapi pada akhirnya sang manajer berhasil. Penyidik juga tiba di depan pintu. Ada 2 tikus di atas meja makan. Beruntung penyidik tidak mendeteksinya. Ban memikirkan sebuah ide. Ambil mangkok untuk menutupi tikus. Tapi penyidik melihat mangkuk itu bergerak. Perhatiannya segera beralih ke mangkuk itu. Ban yang melihat langsung menekan kedua mangkuknya. Dia berpura-pura melompat untuk mengelabuinya. Tetapi tiba-tiba 2 ekor tikus jatuh dari atas. Dia segera menutup tikus itu dengan mangkuk. Dia sangat lihai membuat alasan. Tak disangka tikus terus berjatuhan tanpa henti. Untungnya ada banyak mangkuk. Semua orang telah bersiap. Dia memindai lebih kuat lagi. Bidik tikus tanah. Segera masukkan ke tempat sampah. Karena penyidik tidak menemukan apapun. Akhirnya dia meninggalkan restoran ini. Tapi ada seekor tikus yang tertinggal. Dia dengan cepat segera menutupnya. Penyidik mendengar ada sesuatu. Hal itu membuatnya berbalik untuk memeriksa. Ban menyuruh penyidik untuk tidak membuka mangkuknya. Tapi penyidik tetap bersikeras membukanya. Buka mangkuk pertama. Tidak ada apapun di dalamnya. Yang kedua juga tidak ada. Sekarang mangkuk akhir. Ternyata tetap tidak ada. Ternyata tikus itu berada di mangkuknya. Penyidik sangat ketakutan. Lalu ditemukan puluhan tikus. Meskipun Ban mencoba menjelaskan, penyidik itu segera pergi. Ban melihat di surat kabar bahwa tempatnya akan disegel. Dia sangat terpukul. Dia memutuskan untuk melakukan renovasi besar-besaran pada restorannya. Pertama, undang ibu mertua yang kaya untuk menjadi pemegang saham. Setelah menerima investasi besar, dia akan melunasi denda. Undang Minhu yang diusir dari restoran ayam goreng. Dia mendengarkan apa yang dipelajari Minhu dari bisnis resto ayam goreng. Ubah semua hal. Renovasi semua infrastruktur lama. Pegawai memakai seragam pelatihan. Semuanya menjadi bersih. Restoran bebek panggang hadir kembali. Tambahkan resep bebek panggang. Puluhan pelanggan juga telah kembali. Mereka menghasilkan banyak uang. Pemilik toko ayam goreng telah berhenti dari pekerjaannya. Dia menonton proses pembuatan bebek panggang. Dia melakukan analisis ilmiah. Setelah menganalisis semua komponen, dia memulai proyek bebeknya sendiri. Tak disangka, bebek panggangnya tidak terlalu asin. Tapi teksturnya sangat keras. Bahkan gigi palsu seorang pelanggan pun terlepas. Semua orang meminta uang mereka dikembalikan. Restoran mereka juga sepi pengunjung. Bos memutuskan untuk bermain licik. Pengelolanya juga memusuhi dia. Dia meminta 50.000 untuk pekerjaan yang sulit ini. Keduanya berdebat tanpa henti. Karena tidak hati-hati, dia membakar tangki bensin. Setelah Ban mengetahui kejadian tersebut, dia segera masuk untuk menyelamatkan semua orang di dalam. Semua sudah terbakar. Berkat keberaniannya, Ban menjadi berita utama di koran. Bisnisnya langsung meledak di seluruh Hong Kong. Ban melewati banyak kesulitan. Dan sekarang dia sadar akan kekurangannya sendiri. Tapi dia dengan berani mengatasi kekurangannya. Dan bertekad untuk berubah. Akhirnya restoran bebeknya menjadi sangat sukses. Ibu mertuanya juga sangat senang dengan hal ini. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.